Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda yang sholih dan sholihah, kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Arab. Yang insyaallah ini materi terakhir sebelum PTS ya. Nah, minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan PTS. Dan pembahasan hari ini adalah tentang masih seputar mubtada khobar. Namun ini berbeda dari mubtada khobar biasanya. Nah, di sini kita akan membahas mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Apa itu mubtada muakhar? Nah, dalam kondisi tertentu, mubtada bisa berada setelah khobar atau disebut mubtada muakhar ya, atau mubtada yang diakhirkan. Jadi mubtadanya itu berada setelah khobar ya, di akhir. Nah, khobar muqaddam itu berarti khobar yang didahulukan ya, khobarnya ada di awal sebelum mubtada. Nah, khobar yang berada di awal kalimat itu bisa berupa jar majrur atau dorob makan ya. Misalnya seperti kholfa, fauqo, tahta, janiba, fi, amama ya, waro'a itu bisa sebagai mubtada muakhar mubtada muakhar khobar muqaddam ya. Khalfa itu artinya di belakang ya, khalfa waro'a itu di belakang, fauqo itu di atas, tahta itu di bawah, janiba itu di samping ya, janiba di samping, amama itu ada amama di depan ya, amama di depan, khalfa di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping. Nah, jadi kalau misalnya sebelum isim itu ada dorof makan, maka itu bisa dikatakan sebagai khobar muqaddam ya. Apabila setelah dorof makan ada kata atau isim, nah maka isim tersebut harokatnya harus kasroh atau majrur ya. Seperti contoh di sini. Di sini ada kata kholfal fasli. Nah, kholfal fasli. Nah, kenapa tidak al-faslu? Karena di sini ada sebelum isimnya itu ada dorob makan ya, dorob makan kholfa, kata kholfa. Nah, terselip kholfa di sebelum isim, maka isimnya harus berharokat kasroh atau di bawah ya. Nah, kholfal fasli ini kedudukannya adalah sebagai khobar muqaddam. Ininya dorob makan ya, khobar muqaddam bentuk dorob makan gitu. Nah, yang menjadi mubtada muakhirnya adalah ini maktabatun. Maktabatun apa? Perpustakaan ya. Kholfal fasli di belakang kelas ada maktabatun, perpustakaan. Nah, kholfal fasli itu mubtada khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam, maktabatun sebagai mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan ya. Mubtada yang diakhirkan. Nah, kemudian contoh lain, tahta kutubit tafsiri, kutubut tarikh. Nah, ingat setiap mubtada itu harus berharokat domah ya, harus berharokat domah. Tuh, tahta di bawah kutubit tafsir, buku tafsir, kutubut tarikh ada buku tarikh atau buku
sejarah. Nah, itu contoh khobar muqaddam dan mubtada muakhor dengan dorof makan. Dorof makan itu apa sih? Dorof makan adalah kata yang menunjukkan letak sesuatu atau kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk tempat atau posisi. Misalnya papan tulis di depan Ustadz. Nah, berarti as-saburatu amamal Ustadz, atau di depan sekolah ada murid. Amamal madrasati talamidzu. Tuh ya. Di amamal madrasati sebagai khobar muqaddam, mubtada muakhornya adalah talamidzu. Tuh ya. Nah, ini contoh mubtada muakhor dan khobar muqaddam ya. Tuh, ingat yang namanya khobar muqaddam itu harus berharokat kasroh ya, karena sebelumnya ada dorob. Contoh misalnya, kalau biasanya mubtada khobar yang biasanya itu mubtada di awal ya, mubtada di awal dan khobar di belakang. Nah, al-baitu jamilun. Al-baitu jamilun ini mubtada biasa di depan. Nah, cirinya ada alif lam. Nah, yang ini khobar biasa, cirinya tanwin, domah ya. Nah, bedanya apa khobar muqaddam, mubtada muakhor dengan mubtada yang biasa? Kalau mubtada biasa, lihat mubtada yang biasanya ini diawali dengan alif lam ya. Mubtada biasanya diawali dengan alif lam tanpa tanwin. Dan khobarnya menggunakan tanwin. Sebaliknya, kalau mubtada muakhor khobar muqaddam ini diselipkan dorof makan ya. Dorof makan, ada dorof makan sebelum isimnya. Dorof makannya ini. Dorof makan itu sama kayak isim isyarah ya. Cuman ini menunjukkan tempat atau letak sesuatu. Kalau isim isyarah itu kata tunjuk. Seperti itu. Nah, ini bedanya ya. Khobar yang di awal khobar yang diawalkan, khobar yang didahulukan ini ada dorof makan sebelum isim ya. Mubtada muakhornya, nah ini mubtada muakhornya dengan tanda domah tanwin ya, domah tanwin. Tuh. Nah, kalau misalnya ada dua kata berarti ini tidak memakai tanwin ya. Jadi ada alif lam gini. Kutubut tarikh misalnya, kutubut tafsir, kutubul fikhi. Terus apa lagi? Maktabatul madrasati. Nah, bisa ya, misalnya khalfal fasli maktabatul madrasati. Nah, itu perpustakaan sekolah sebagai mubtada muakhor. Nah, seperti itu ya. Nih, misalnya contoh lain. Di sini ada kata amamat talamidi ustadun ya. Nah, ini amama itu di depan ya. Amama artinya di depan. At-talamidi artinya murid-murid. Ustadun artinya guru. Ya. Nah, amamat talamidi, kenapa zi? Karena sebelumnya ada dorof makan.
Ya, fahimtum? La. Oke. Nah, ustadun ini sebagai mubtada muakhor, ya. Mubtadanya diakhirkan. Itu. Dan nah, ini penjelasan tentang mubtada muakhor dan khabar muqaddam. Mudah-mudahan antum bisa paham ya dengan penjelasan Ibu. Kalaupun ada yang tidak paham atau belum mengerti nih apa yang Ibu jelaskan, sebenarnya antum langsung bertanya ya. Jangan ditunda-tunda, langsung bertanya karena ini nanti ada di ulangan ya, ada di PTS. Biar nanti antum bisa menjawabnya, nah antum harus paham dulu ini materinya ya. Kalau tidak paham, segera bertanya, oh Bu ini mubtada muakhor ana nggak paham, atau khabar muqaddam itu gimana. Nah, antum silakan langsung bertanya ya. Setelah antum menyimak video ini, silakan antum bertanya kalau tidak paham. Nah, untuk tugasnya karena tidak seharusnya ulangan ya, seharusnya bahasa Arab itu ulangan, tapi karena Ibu belum sempat, sebagai gantinya antum kerjakan bagian halaman 58, bagian B, C, dan D ya. Bagian C, D, dan D, B, C, dan D itu silakan dikerjakan dan langsung disetorkan ya. Ibu tunggu sampai besok. Ibu tunggu sampai besok hari Jumat malam. Kalau tidak ada kalau sampai waktu yang ditentukan belum ada yang menyetorkan tugasnya, berarti Ibu anggap tidak mengerjakan ulangan ya, karena ini sama dengan ulangan harian ya. Ini nanti akan masuk ke ulangan harian tuh. Nah, sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar di rumah, jangan males-malesan ya. Semangat.